Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Rizky Nurhayati dengan NIM 2204471. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai pengenalan software Autodesk Revit. Namun sebelum ke pengenalan software Revit ini, saya akan membahas secara umum terlebih dahulu tentang Autodesk Revit. Nah, jadi buat yang belum tahu, si Autodesk Revit ini adalah software desain berbasis BIM atau Building Information Modeling. Nah, si BIM ini bukan cuma soal gambar 3D, tapi lebih ke sistem manajemen informasi dari sebuah bangunan. Jadi, setiap elemen yang kita gambar di Revit itu, entah dinding, lantai, atap, bahkan pintu, semuanya itu tersimpan dalam informasi penting. Misalnya jenis material, volume, sampai estimasi biayanya pun bisa diinput dan diakses langsung dari model itu. Nah, Revit ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2000-an dan sejak itu terus dikembangkan oleh Autodesk untuk memenuhi kebutuhan industri konstruksi yang semakin kompleks. Di dunia arsitektur, engineering, dan konstruksi atau EAC, Revit juga udah jadi salah satu standar software utama buat desain dan dokumentasi proyek loh. Nah, kenapa Revit disebut revolusioner? Karena dibanding dengan software CAD tradisional seperti AutoCAD, Revit juga bekerja secara parametrik. Nah, maksudnya itu semua elemen di dalam model saling terkoneksi. Jadi, kalau kita ubah satu-satu komponen, misalnya tinggi dinding, kemudian jenis jendela, maka secara otomatis semua tampilan lain yang berkaitan, baik itu tampilan denah, potongan, tampak, hingga daftar material juga akan ikut berubah. Jadi, kita itu nggak perlu repot-repot buat update gambar satu-satu secara manual. Bukan cuma itu, Revit juga memudahkan koordinasi lintas disiplin. Misalnya dalam satu file proyek arsitek, terus ada insinyur struktur sehingga mungkin ada desain MEP atau mechanical electrical plumbing. Nah, yang eh, lintas disiplin yang berbeda itu kita bisa bekerja secara barengan lah. Nah, itu juga bakal bikin proses desain menjadi lebih terintegrasi, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi waktu pekerjaan. Dengan BIM Revit, kita juga bisa melakukan simulasi dan analisis. Contohnya, simulasi pencahayaan alami, kemudian ada perhitungan energi bangunan, sampai analisa struktur buat memastikan bahwa desain yang kita gambar atau kita buat itu aman dan efisien. Nah, jadi intinya Revit itu bukan sekedar alat gambar, tapi juga platform manajemen data proyek yang lengkap dari tahap perencanaan konstruksi hingga operasi bangunan. Nah, setelah kita tahu gambaran umumnya, sekarang kita akan langsung masuk ke pengenalan dasar Revit. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap pengenalan software Revit. Jadi, untuk tampilan awalnya itu, seperti bisa kalian lihat ya, di awal itu pasti bakal kayak gini tampilannya. Nah, di tampilan awal ini ada model, kemudian ada family, sama recent. Nah, model ini kita gunakan untuk misalkan penggambaran sebuah bangunan secara keseluruhan. Nah, di families ini, kan bangunan itu terdiri dari beberapa komponen kayak pintu, jendela, dan sebagainya. Nah, jadi di families ini kita bisa membuat kayak pintu terlebih dahulu yang akan bisa kita masukkan ke dalam model nantinya. Kemudian di recent ini, nah si file recent ini yaitu file terakhir yang kita lihat. Jadi kita coba ke Revit-nya. Nah, untuk di tampilan models itu kan ada dua ya. Di sini itu ada open sama new. Nah, di bagian open ini itu kita bisa membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di bagian new atau new project ini, di sini itu terdiri dari 4 eh, template. Yang pertama itu ada template arsitektural, terus ada struktural, kemudian mechanical sama construction atau konstruksinya. Kita lanjut ke Revit User Interface. Nah, di tampilan awal ini terdiri dari beberapa bagian yang sebelah kiri ini yaitu application menu,
Kemudian sebelah sininya ada quick access toolbar. Di sebelah sininya ada ribbon atau tabs. Kemudian yang sebelah sini ini ada ribbon temporary, jadi nanti itu bisa menghilang yang ini tuh, atau yang ribbon sementara. Nah, di sebelah sini ada info center. Jadi informasinya ada di sini semuanya. Kemudian di sebelah kiri ini ada type selector. Ini tuh kayak propertiesnya. Jadi kalau kita nanti mengklik itu bakal muncul properties kayak gini. Nah, dalam properties ini tuh banyak bagian-bagiannya, nanti kita bahas nanti ya. Nah, kemudian di sini paling kanan itu ada navigation bar atau bar navigasi. Kemudian ada konteks menu dan yang di bawah itu ada status bar. Kemudian ada view control bar. Oke, coba kita buka yang arsitektural. Nah, pada template arsitektural ini eh, tampilannya kayak gini, seperti ini. Nah, tampilannya awalnya itu akan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian nanti itu kita akan ada juga project browser atau pop-up menu. Nah, si pop-up menu ini terdiri dari view. View ini berisi floor plans, terus ada ceiling plans, kemudian 3D 3 dimensi atau tampilan 3 dimensi sama sectionnya atau potongan. Kemudian ada legenda, terus schedule, sheet, family, sama group. Nah, kemudian ada properties. Nah, di si tampilan properties ini kita akan menemui beberapa bagian, yaitu ada grafik, terus ada extend, ada identitas data, kemudian ada passing atau pase. Kemudian kita akan coba melihat untuk propertiesnya, yaitu tinggal diklik kanan, kemudian nanti ada properties yang paling bawah, kita klik. Nah, di bagian eh, template arsitektur ini, untuk propertiesnya ada grafik, terus underlay, extends, identitas data, sama passing. Nah, jadi untuk properties di tampak atas itu kurang lebih kayak yang tadi. Nah, ada grafik, underlay, extends, identitas data, passing. Kemudian di tampak sampingnya juga itu masih ada grafik, extends, identitas data, passing, tapi yang tidak ada di tampak samping ini yaitu ada underlay-nya tidak ada. Kan kalau di tampak atas itu ada underlay. Nah, kemudian di bagian potongan, eh, properties potongan ini cuman ada grafik, extends, identitas data, sama passing. Kemudian ada di tampak 3 dimensinya. Nah, ini properties 3 dimensinya itu ada grafik juga, kemudian ada extends, ada kamera, ada identitas data, ada pacing. Nah, yang tidak ada dari tampak atas, tampak samping, dan potongan, tapi ada di tampak 3 dimensi, yaitu kamera. Jadi kita itu bisa memutarkan objeknya. Nah, di bagian template arsitektur, kita akan menemukan beberapa ribbon, ya. Seperti ini ada grid dan level, kemudian ada wall, ada door and windows, kemudian ada ceiling atau plafon, ada roof, atap, curtain system, curtain grid, mullion, ada komponen juga, terus ada stair atau tangga, kemudian ada railing. Nah, ini untuk ribbon arsitektur ya, sama seperti yang ada di sini. Nih, ada dinding, pintu, jendela, komponen. Seperti ini tampilan ribbon untuk arsitektur. Kita akan coba buka template-nya yang tadi arsitektur udah, kita coba yang strukturnya.
Nah, yang template struktur itu ininya berbeda dengan arsitektur ya. Kalau arsitektur ini seperti Dena, kalau struktur ini tampak strukturnya. Nah, kayak gini untuk lebih jelasnya. Kemudian di bagian struktur itu terdiri dari ribbon-ribbonnya itu kayak beam, wall, kolom, floor, truss, brace, beam system, kemudian ada isolated wall, slab, rebar, ada area, ada pad, pabrik area, pabrik sheet, cover, kemudian dan yang lainnya. Nah, kita bisa catat juga. Jadi untuk yang template struktur itu ada beam kolom ini. Nah, ribar itu untuk penulangan nantinya. Kemudian kita coba yang di MFP atau Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Kita coba buka lagi. MFP. Nah, kalau tidak ada, kita browser Mechanical. Mau yang Mechanical terlebih dahulu. Kita buka. Oke. Mekanikal itu seperti ini. Jadi nantinya itu ada eh, ducting, pipa, elektrikal. Nah, seperti ini untuk tampilan dari template elektrikal. Kemudian kita coba buka yang plumbingnya. Open. Seperti ini. Kalau untuk yang tampilannya sebenarnya sama aja, cuman yang membedakan itu di template-nya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan template arsitektur, eh, kemudian kita menggambar yang struktur, nanti itu gambar yang ada di struktur itu gak bakal muncul di arsitektur. Begitupun sebaliknya, jika kita menggambar arsitek tapi kita menggunakan template yang struktur, nanti itu gambar arsiteknya itu gak bakal muncul di yang kita gambar di struktur ini. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini untuk elektrikal. Jadi ada di sini. Nah, ada ducting, ada air terminal, ada pipa, kemudian ada electrical equipment, terus ada lighting fixture. Kemudian ada folder Rapid. Nah, di bagian folder Rapid ini eh, ada beberapa yang ini itu template ya, yang tadi saya jelaskan bahwa di folder Rapid itu terdiri dari beberapa template, yaitu konstruksi, elektrikal, mekanikal, plumbing, struktur, struktur sama arsitektur. Nah, Rapid yang saya gunakan yaitu Rapid 2021. Kemudian di Revit juga ada library, family templates, and template. Nah, kita bisa mengunduh si library ini di websitenya Autodesk. Jadi kita coba buka untuk cara pengunduhannya. Kita coba buka library Revit. Nah, kita buka link yang Autodesk yang ini. Nah, kemudian kita lihat di sininya terlebih dahulu. Kita menggunakan Revit yang Autodesk-nya versi berapa. Nah, tapi sebelum mengunduh, kita juga harus sign in di sini agar bisa mengaksesnya. Kemudian, karena saya menggunakan Revit 2021, jadi kita klik aja yang 2021. Nah, nanti itu bakal muncul kayak gini. Di sini itu terdiri dari beberapa versi, yaitu ada yang ada English United
US, kemudian ada UK, kemudian ada Inggris Australia, Inggris Belgium, ada Inggris Kanada, Denmark, dan sebagainya. Nah, kita gunakan saja yang English UK, tapi kita unduhnya yang metrik. Nah, ini yang full itu untuk template. Ya, kayak gitu tuh ada lumayan cukup besar ya. Kita bisa mengunduh yang kecilnya, yaitu yang cuman 123 MB. Kalau mau yang lebih lengkap, yaitu kita menggunakan yang 1,2 giga ini. Nanti kita tinggal klik unduh saja, kemudian bisa kita ekstrak dan nanti bakal masuk ke si Rapid-nya. Sekian dulu untuk video pengenalan software Rapid. Untuk pembahasan pengenalan selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.